tergantung teman-teman aja sih. Jadi intinya kan udah dapat tadi ya, udah saya hapus lagi. Jadi kalau tekanan total ingat ya. Jadi tekanan total yang harus kalian ingat itu kalau volume pasti sama ya. Volume sama kan nggak berubah. Kemudian si temperaturnya dibuat sama. Temperaturnya sama. Nah, gitu kan. Nah, tekanannya hati-hati, tekanannya berbeda teman-teman. Jadi P total itu adalah nanti P1 tambah P2. Tadi udah ya kehapus, nggak apa-apa lah. Tn1 RT dibagi V tambah N2 RT dibagi V. Nanti jadi N1 ditambah N2 dalam kurung RT per V. Gitu ya. Sehingga masa totalnya adalah PV RT PV RT dibagi MR total. Ini tahu nggak dari mana nih? Nggak tahu Kak. Nggak tahu dari hukum gas ideal ini. PVNRT. PVN-nya apa? Mol. Massa dibagi MR. Oh iya Kak. Paham ya? Udah ya, tuh. Jadi masanya sebelah sini nih. Massa PV dikali MR dibagi RT. Oke, kalian masukin. Sorry, di sini ya, masukin. Nah, ke sini sama dengan. Nah, P-nya ini, P-nya itu. N1 ditambah N2 lebih RT per V. Nah, kan P-nya udah dapat. Nah, sedangkan dikali VRT lagi. Dikali VRT atau hilang ya. Tret. Nah, habis satu. Oke, udah habis ya. Tinggal dikali MR total. MR total kan ada dua ini. Ada dua gas. Berarti N1 tambah N2, 2 mol nih. 2 dikali yang ini. Teman-teman itu. Nah, ini sama ini. Ada 0,004 tambah 0,036. Ini jadi yang ini itu 0,04 teman-teman. Nah, gitu. Jadi 0,08 masa totalnya. Sedangkan kita ingin mencari massa molar rata-rata. Berarti MR rata-rata itu sama dengan M totalnya ini 0,08 dibagi mana? Massa total bagi jumlah mol. Jumlah molnya kan 2. Jadi jawabannya ada 0,040. Nah, ini. Oke, ada pertanyaan? Sedikit lagi nih, satu soal lagi. Habis gitu saya buka tanya jawab. Kalau tidak, ya udah nggak apa-apa. Saya cukupkan hari ini sampai segitu dulu. Kecuali ada pertanyaan, silahkan saya membuka sampai nanti sampai beres Zoom yang terakhir ini. Nah, sekarang mau kita buka aja soal yang terakhir. Bentar ya, saya cek dulu mana soalnya. Oke, saya clear dulu ya teman-teman. Oke, nomor 18 ya. Jadi terakhir nomor 18. Set. Oke, terakhir ya, nomor terakhir ya. Nomor terakhir yang tadi saya rubah ya karena saya salah baca. Oke, jadi keadaan ini teman-teman harus gambarkan dulu. Jadi kalau ada yang seperti ini mengerjakannya ini semacam kayak grafik gitu ya, sebuah proses. Jadi yang pertama kalian tulis dulu tekanan terhadap volume. Biasa kan seperti itu. Kemudian misalkan titiknya titik pertama di sini titik satu. Nah, kemudian titik dua volumenya membesar. Kalau volumenya membesar berarti dia akan bergerak ke kanan ya. Kemudian tekanannya juga membesar. Asalnya segini menjadi 1,06. Tekanan naik ke atas. Sorry. Nah, nah gitulah ini tekanan satu.
gitu. Nah, jadi prosesnya yang ini teman-teman. Nah, yang ini. Nah, ini. Kayak arsil merah ya. Jadi gas itu mengalami sebuah proses dari titik 1 ke titik 2. Prosesnya dinamakan apa teman-teman ini? Isoban, isovolum, adiabatik, apa? Nah, ternyata kalau bentuknya seperti ini namanya ekspansi bebas ya. Ekspansi bebas. Oke. Nah, berlaku hukum kekekalan gas biasa aja. P1, V2, T1, V2, P2, T2. Seperti itu ya. Teman-teman nanti hitung, hati-hati suhunya ini dalam bentuk Kelvin. Jadi tambah 273. Oke. Nah, nanti kalian cari T1-nya. Sorry, bukan. Itu yang saya. Bukan T1, berarti temperatur akhir. Temperatur akhir itu T2 ya. Jadi kalau kalian masukin nilai angkanya, T2-nya adalah sekitar 219,7 derajat Celcius. Nah, karena kita ingin membulatkannya, jadi sini kan nggak ada 219, ada 220. Oh, kita bulatkan saja. Pas, Itu. Kenapa? pas masukin rumusnya dalam Kelvin, Kak. Iya betul. Ini hati-hati juga kalau kalian memakai rumus ini, satuannya harus sama semua SI ya. Jadi ini dalam meter kubik. Hati-hati nih, ini senti nih. Kalian harus rubah ya V yang ini. Jadi nanti 1000 kali 10 pangkat min 6 gitu kan. Ini juga sama 1500 kali, memang saling coret ya, kanan kiri ini udah nggak ada, tapi kan tetap aja kalian hitung, takutnya nanti ada perbedaan di pengali atau apa gitu. Intinya samaan satuan, ini Pascal, ini Pascal. Jadi suhunya juga harus dalam Kelvin. Memang SI kan Kelvin, jadi pakainya Kelvin aja. Ini Kelvin, jadi hasilnya Kelvin. Kalau ini hasilnya udah jadi Celcius, ini berarti dikurangi ya. Jadi ini hasilnya bukan segini, ini hasilnya ada. Gitu. Nah, habis gitu kalian 492 kalau nggak salah ya. Kalau dalam Kelvin 492,7 Kelvin. Nah gitu, tinggal kurangi aja 273 ya. 273. Nah seperti itu. Jadi jawabannya ada 220 ini ya. Nah cukup nih, pas setengah 10. Lebih kata, lebih ya. Jam 10 deh, saya telat nih jam 10 kurang 10. Kurang 5 deh. Oke. Ada pertanyaan nggak? Atau materi atau apa gitu? Sebelum saya tutup meeting ini. Sudah jelas, Kak. Oke, yang lain. Kalau udah bilang semua jelas, oke kita tutup. Apa-apa, sebenarnya solusi kita udah ada. Sebenarnya pas les ini maksud saya teh ajang untuk kalian bertanya gitu. Ini juga ada beberapa bertanya gitu ke saya via WA, bukan nanya hasil, bukan kayak materi gitu. Apakah misalkan begini Kak, ada yang bingung dia. Eh, gas monoatomik itu bisa nggak sih dia berotasi? Nah, itu pertanyaannya kayak gitu. Kalian ada yang bisa jawab nggak? Enggak, Kak. Enggak ya? Kenapa? Why? Kenapa why? Karena jeng jeng jeng. Karena monoatomik itu kan dia cuma satu partikel. Jadi satu partikel ini dia gerakannya cuma lurus-lurus gitu aja. Nggak ada. Kalau berputar itu biasanya harus syaratnya harus ada poros kan? Kalau berputar gitu kan. Nah, kalau berputar itu dia tidak punya poros karena partikelnya satu. Kalau di atomik itu kan dua partikelnya. Kalau dua itu kan ada semacam sumbu ya yang menghubungkan antara benda satu dan benda dua ini gitu. Jadi dia akan berotasi di sebuah poros gitu nanti. Ini konsensus.
Oke, apalagi? Kalau untuk ini kalian udah paham untuk tentang grafik siklus. Contohnya kayak gini nih. Ini sebuah siklus nih teman-teman, coba lihat. Nah, ceret, ceret, ceret. Nih gini teman-teman. Ini adiabatis, kalau curam kayak gini adiabatis. 1, 2, 3, 4. Nah, pertanyaan saya adalah berapa delta E internal sistem itu? 0, Kak. Halo, kenapa 0? Kenapa? Karena saling menghilangkan. Apanya? Delta itunya 1/3, 2/4. Oh, bukan. Udah bener jawabannya 0. Tapi jawabannya gini. Udah bener jawabannya 0. Cuman kan ini artinya satu siklus. Ya, Oh iya. itu intinya. Jadi kalau satu siklus, hati-hati ini. Aduh, sangat-sangat urgent. Ya, jadi kalau kalian mengerjakan sebuah siklus, sebenarnya siklusnya apapun, tidak harus bentuknya kayak gini. Bentuknya segitiga pun jadi. Ya. Misalkan bentuknya kayak gini, jadi aja nih satu siklus. Jadi satu siklus itu adalah proses yang dari awalnya situ, akhirnya balik lagi ke situ. Satu siklus namanya ya. Kalau dalam kalkulus biasanya disebut nama lintasan tertutup, bisa kayak gitu ya. Ya. Jadi kalau satu siklus delta energi dalamnya, energi internalnya nol. Kenapa? Karena rumusnya delta energi internal itu apa? N CV kali delta T. Nah, dia itu bergantung dengan keadaan awal dan akhirnya saja. Jadi dia tidak bergantung sama apa namanya? Prosesnya atau lintasannya gitu loh. Paham ya? Jadi kalau siklusnya kayak gini, nih contohnya gini. Seret, seret, seret. Nah, misalnya gini. Nih A, nih B, nih C. Nah, kira-kira delta E internal, delta E internal, delta E internal eh, B apa AB, sorry. AB itu sama nggak lewat AC sama lewat ABC? Sama ya? Kok AB maksud AC saya salah nulis. Nah, gini. Jadi data internal lintasan, mau lintasan langsung si AC atau lintasan dari ABC yang namanya delta E internal AC mah sama ya. Karena akhirnya di sini, ujungnya di sini. Sorry, awalnya di sini, ujungnya di sini. Oke. Nah, kalau pada saat ini kira-kira bisa nebak nggak yang mana ki yang panas atau ki yang suhunya tinggi? Tahu nggak siklusnya kayak gini? Ini ada 4 proses. 1, 2, 3, 4. Ada yang bisa jawab nggak? Halo, hadirin hadir? Hadir, Kak. Sok atuh. Pertanyaan saya ditanya. Q1, Q2. Nah, Q1 tuh biasanya high, QH lah ya. Sama L, low. Gimana, Kak, tadi pertanyaan? Pertanyaannya adalah QH yang mana? Dari lintasan ini, proses ini kan ada 1, 2, 3, 4. Proses yang menunjukkan dia itu Q yang high atau Q yang tinggi gitu loh. Yang satu, Kak. Kenapa 1? Nah, gitu kan. Oke. Nah, intinya lihat Suhunya ya, Kak? ya, suhu kan di sini tidak bisa ditebak, tapi kalian coba lihat dari sini. PV NRT aja. Nah, kalau volumenya membesar, artinya dia melakukan usaha dan sebenarnya dia jadi suhunya tinggi. Ya, jadi di sini adalah keluar masuk ya, key high. Nah, nanti kalian bakal mendapatkan key low-nya di sini. Key low ya. Jadi ini proses satu. Proses satu, ya ini adalah proses 2. Baru nanti ketemu. Oke, kemudian sedikit lagi sebelum saya tutup. Jadi kalau ada siklus kayak gitu,
terus ditanya misalkan berapa W-nya, W satu siklus. Misalkan bentuknya rada bagus lah, kayak gini gitu misal. Set, set, set. Nah, berarti eh, usaha oleh siklus ABC, usahanya yang mana teman-teman? Usahanya adalah yang di dalam siklus itu ya. Jadi segitiga, segitiga dari ABC luasnya. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Terakhir nih, saya bertanya terakhir. Karena udah jam 10 kayaknya udah pada ngantuk. Atau besok buat tugas dan sebagainya. Nggak ada pertanyaan lagi teman-teman? Halo? Lutfi, Rian? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Rifka, Nadia, Nadifa, cukup sekian saja? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya, berarti dicukupkan sekian dulu ya untuk sesi hari ini. Tetap semangat dan terus belajar. UTS-nya tinggal beberapa hari lagi. Jangan lupa kerjakan setiap soal tutorial. Ya siapa tahu iseng dosennya karena PG gitu malas nyari lagi soal, itu aja soal yang ada, yang pernah ada dicaplok-caplok gitu. Atau diganti angkanya. Kan minimal kalian udah pernah nyoba. Oke? Kalau tidak ada